Oke, halo Mas Bro, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di Dani Haris Channel. Dan di video saya kali ini, saya bakal bikin video santai aja ya, duduk kayak gini. Dan saya bakal bacain komentar ya, komentar-komentar yang cukup pedas dari netizen ya. Di video saya yang kemarin yang saya bakal tampilin di sebelah sini nanti, yang tentang judulnya adalah penyesalan membeli CBR 250 RR ya. Dan jujur aja video itu memang judulnya agak ngebait ya, agak mancing gitu agar viewsnya agak gede gitu kan sob. Ya saya berbicara jujur ya. Dan langsung aja kita lihat komentarnya, komentar-komentar para netizen yang cukup pedas ke saya. Oke, jadi langsung aja ya. Di sini saya sudah memberi pertanyaan yang dimana saya sudah pin. Di sini saya berkomentar, di komentar cukup banyak langsung menjudge saya. Silahkan disimak dulu videonya baru berkomentar ya. Di video ini memang saya hanya ngomongin tidak enaknya doang di motor ini, bukan ngeluh atau nggak bersyukur, hanya sekedar sharing. Ya saya tulis begitu ya karena di komentar itu banyak banget yang ngehujat. Bukan ngehujat sih ya, kayak ya pokoknya banyak banget yang pedes lah komentarnya sob. Jadi kita bacain satu-satu ya. Meskipun kita kayaknya nggak bakal selesai gitu, soalnya komentarnya ada sekitar 800 atau 900 komentar ya. Padahal views videonya cuma sekitar 25.000, tapi yang komentar banyak banget. Jadi di sini dari Bintang Prasojo. Mungkin kalau perawatan rutin di dealer lumayan bro, tapi di Indonesia punya banyak akal. Udah 2 tahun gue pakai CBR 250 RR, banyak relasi teman-teman motor, bisa dipakai biaya servis rutin, bisa dipangkas setengah harganya kok, cuman perlu ngulik. Kayak kalau cuma ganti filter oli sama olinya sendiri bisa dilakuin sendiri, toh filternya kayak mobil Livina atau Honda Jazz. Ya itu bener banget ya apa komentarnya Bang Bintang Prasojo ini. Dan memang bener substitusinya itu banyak untuk CBR 250 RR. Dan untuk filternya sendiri saya juga udah tahu bisa pakai punya R25, Grand Livina atau motor Kawasaki Ninja 250 FA ya. Jadi kita bacain komentar yang agak-agak pedes saja ya. Fikri Aulia, motor cuma buat gaya-gayaan bang. Ya jadi sebetulnya kemarin nggak buat gaya-gayaan ya. Jadi memang saya sudah lama pengen punya motor ini dari tahun 2017, dan saya mulai menabung supaya bisa belinya itu cash gitu, tidak kredit, dan alhamdulillah bisa kebeli. Penyesalan itu datangnya di akhir, dari Canda Pratama. Ya betul, kalau di awal itu pendaftaran ya. Surya Kinatana, kantong bukan Sultan tapi beli CBR 250 RR dan modif minor crash. Minor crash, saya kurang gagal paham di sini maksudnya gimana. Bukan main vlog ini emang. Ya jadi kantong bukan Sultan tapi beli CBR 250 RR ya, tapi bukan berarti meskipun kantong kalian bukan Sultan kalian tidak berhak memiliki apa yang kalian inginkan gitu. Jadi menurut saya kalau misalkan meskipun kalian bukan Sultan tapi kalian ingin meraih sesuatu, misalnya beli mobil atau beli apa ya kan, kalau memang kalian inginkan ya kalian beli. Tuh gitu aja kalau menurut saya. Lutfi Izzuddin Rahman, kebanyakan gaya ya jadi gini ya kan. Ya jadi sebetulnya saya bukan kebanyakan gaya ya, sebetulnya saya itu juga pengen beli keinginan gitu loh sob. Jadi ya bukan buat gaya gitu. Ini mungkin orang nih baru lihat channel saya satu konten ya kan, langsung komen ya jadinya begini gitu. Terus cocoknya beli sepeda aja, nggak usah modif aneh-aneh, nggak bayar pajak pula. Ya ini bener ya, ini nggak bisa disalahin komentarnya karena itu bener. Dari aksen merah dia menyarankan saya untuk beli sepeda supaya nggak ada pajak dan nggak modif aneh-aneh, itu bener. Dari 605 FRQ, hashtag Dani Haris masih minim pengetahuan tentang motor 250 cc ke atas, jadi maklum kalau keluar duit segitu ngeluh ya kan. Jadi siapa yang ngeluh bro? Di situ di video itu sudah saya jelaskan ya, bahwa di situ saya ngomong nggak enaknya doang gitu. Karena di video-video saya yang sebelumnya saya selalu ngomongin yang enaknya gitu loh. Sehingga ada juga yang punya asumsi bahwa bagusin motor sendiri ya kan. Giliran saya ngejelekin motor sendiri, komennya gini. Jadi duit segitu ngeluh ya. Jadi bukan ngeluh saya ya, saya cuman bilang nggak enaknya gitu loh. Kalau misalkan kantong pas-pasan kayak saya keluarin duit segini tuh kayak gini gitu loh. Bukan ngeluh, itu adalah sebuah sharing yang cukup bermanfaat gitu bagi orang-orang yang non sultan kayak saya ya kan. Seperti itu loh bro. Nah ini makasih kontennya mas bro, juga jadi upgrade kalau gitu. Harus banyak bersyukur aja punya Aerox ya kan, Muhammad Taufik. Ya jadi tergantung kalian lagi ya mau upgrade apa enggak. Tapi kalau kemarin saya memutuskan untuk upgrade, berarti saya udah siap dengan konsekuensi tersebut sebetulnya. Dan saya emang siap gitu. Sampai sekarang juga saya nggak ada niatan untuk jual motor ini gitu. Kemarin itu memang judulnya agak ngebait ya. Jujur saya pengen lagi tuh nanti kalau pengen nambah motor Matic ya mungkin Scoopy, Beat atau Mio gitu aja untuk harian. Imam Muslih, plat KT Kalimantan Timur, pantas mahal ya. Jadi nggak ngaruh ya bang. Setahu saya plat mana itu nggak ngaruh ke pajak ya. Kalau untuk ke harga motor itu ngaruh ya. Kalau kalian beli di daerah Jakarta Pusat dengan kalian beli di daerah Papua atau Sulawesi misalnya, itu bakal beda harga motornya. Arif Rahmanda, haha ini judulnya
hati nggak sinkron sama kantong. Hati pingin yang motor sport 250 cc tapi kantong 150 cc. Kalau saran saya sih segera di downgrade biar ramah di kantong. Ya itu betul ya. Hati nggak sinkron sama kantong. Tapi menurut saya nggak juga gitu. Saya pas beli motor ini tuh saya sudah kepikiran gitu. Kalau misalkan memang biaya perawatannya mahal, saya bakal berusaha semaksimal mungkin untuk ya bisa mencukupi motor ini gitu ya kan. Saya bakal tetap berusaha gitu. Saputra 472, saya aja modif habis 30 jutaan. Wah mantap Bang Sultan. Tabung minyak Rizoma kecil gitu aja 1 jutaan. Baik di kualitas sih, orang jual variasi motor mahal ya pasti kualitasnya juga mahal. Sama kayak barang-barangnya RNG, WRT dan lain-lain ya. Sama kayak halnya Osok, Olins, Fastback, mana ada yang nyiptain shock untuk CBR. Pasti dia jual motor-motor Tailuk. Ya masih kalau CBR 250R standar bikin ngantuk. Kalau udah dimodif cakep banget. Kalau menurut saya bikin ngantuk kalau nggak dimodif itu enggak ya. Karena pada faktanya ketika saya punya motor CBR 250R ini yang minim modif itu sudah cukup menarik perhatian banyak orang. Iya, terus penggunaannya juga udah enak. Tanpa dimodif aja dia modelnya udah kelihatan sangar gitu. Meskipun ya tidak semua orang tahu kalau motor ini CBR 250RR ya. Banyakan yang ngira ada yang 150R, bahkan ada yang ngira Ninja gitu. Kalau menurut saya sih itu bikin ngantuk kalau standar itu enggak ya. Tapi kalau untuk kualitas part modif seperti WR3 terus RNG itu memang sudah tidak diragukan lagi kualitasnya, sehingga harganya pun selangit ya kan. Untuk motor yang 150 cc aja itu harganya udah mahal ya kalau memang brandednya udah mahal. Contohnya aja Orleans, WR3 dan RNG tadi itu yang disebutin. 250 cc sekali servis 320.000 mahal. Sumpah ngakak coy Fatoni Ahmad. Siapa yang bilang bahwa saya itu mahal ini untuk semua orang enggak ya? Kan saya bilang di video itu bahwa mahal adalah untuk kantong saya sendiri yang kantong non sultan gitu. Jadi ya video ini kurang menyimak ya, seperti komentar ini kurang menyimak ya, menurut saya seperti itu sih. Kalau untuk komentar saya ke komentar ini dia kurang nyimak gitu. Ini saya bilang mahal karena untuk kantong saya yang non sultan. Keringatnya udah mulai netes ya, sekalian cari vitamin D, jadi sekalian saya bikin video di tempat yang panas gini, jadi kita ngelap keringat dulu. Sini juga saya bikin videonya santai pakai kolor kayak gini. Ada harga, ada kualitas. Coba beli yang WSD mas-mas gitu, nggak bakal nyacat tuh body. Himura atau Sai. Ya itu ada benernya juga ya, karena memang Black Freedom ini memang yang paling gampang lecet dibanding dengan kawan-kawannya yang punya sok emas ya. Tapi untuk Kabuki sendiri itu soknya juga hitam kayak gini loh. Padahal itu varian yang paling tinggi ya setahu saya. Bang banyak bersyukur lah bang. Insya Allah ndak enaknya hilang ya. Persut Arjuna. Ya memang saya bersyukur ya. Saya udah punya motor ini, saya udah bersyukur banget. Bahkan ya bersyukur itu tidak harus dipublikasikan ya kawan ya, seperti itulah. Pokoknya tidak harus dipublikasikan gitu apa hal-hal yang baik itu. Terkadang ada yang harus kita sembunyikan supaya tidak jatuhnya itu tidak ria gitu. Ahmad Irsan, apalagi beli moge bang, kayaknya bisa nyesel seumur hidup. Ya nggak gitu juga ya bro, tapi mungkin kalau suatu saat gue punya moge atau saya punya moge, saya bakalan juga bikin konten gitu, penyesalan beli moge gitu loh ya kan. Ya pokoknya ya apa aja yang saya pikirkan untuk dijadikan konten ya. Jadi seorang YouTuber itu juga memiliki pikiran yang sama gitu loh. Selama bisa dibikin konten kenapa enggak gitu loh. Kalau saya sih gitu, apalagi kontennya itu di dalamnya itu ada sharing-sharing gitu. Saya bakalan tetap bikin itu dan sharing ya. Nah ini betul nih dari Behel X 23 jam yang lalu ya. Suka-suka dia lah, kan dia yang beli, duit dia sendiri. GSX-R saya 2 motor 650 ribuan pajaknya. Ya wes lah, BTW lecet tuh nggak usah terlalu pikirin tanki dan lain-lain, biarin aja, yang penting enjoy. Kalau lecetnya udah parah dan mengganggu ya repaint aja 2 jutaan. Setelah repaint langsung kinclong kayak baru lagi. Ya itu betul banget ya. Jadi ini komentar yang cukup mencermati ya kawan. Jadi sebelum kalian berkomentar pedas itu kalian harus mencermati sebuah video di mana saya itu mengucapkan kata apa gitu ya. Jadi saya bukan tidak menerima haters gitu, enggak ya. Tapi kebanyakan komentar itu yang dimana saya baru melihat konten saya satu atau baru melihat saya video itu doang gitu, langsung komentarnya tuh langsung kayak gitu. Soalnya saya tuh meskipun saya kadang juga membalas komentarnya lama, saya selalu memperhatikan nama-nama yang komen ya. Jadi ini orang sering komen apa enggak saya itu tahu, karena saya selalu memonitor subscriber saya gitu kan. Juga penonton saya juga nggak terlalu banyak kan, jadi saya juga bisa mengingatnya satu persatu ya, meskipun nggak semuanya gitu loh sob.
UBI intinya mampu beli tapi nggak mampu ngerawat, berarti belum mampu naik kelas ya. Jadi kalau saya memang belum mampu ngerawat, kenapa motor ini bagus-bagus aja sampai sekarang gitu loh. Dan kalau memang belum mampu naik kelas ya, kenapa saya harus naik kelas gitu. Kalau belum mampu naik kelas, mungkin saya kemarin belinya itu bakalan kredit ya, karena saya pengennya itu udah lama banget, dari tahun 2017 gitu. Kenapa saya harus tahan-tahan sampai 2019 gitu loh, kalau misalkan saya belum mampu naik kelas gitu. Nih Nasim Sofyan, jual motornya bos, beli Astrea 800 aja, pajak murah, sebiasa mungkin servis sendiri aja, tapi kalau bosnya bisa. Oke, saya setuju dengan komentar ini karena memang Astrea irit dan pajaknya murah juga ya. Servis juga bisa diservis sendiri. Tapi di sini komen pedesnya itu cuman sekitar 30% ya, kalau saya kira-kira 70%-nya itu masih bagus komentarnya dan memberikan masukan saya, karena juga saya selalu membaca komentar-komentar dari kalian. Maka dari itu kalian jangan lupa untuk berkomen ya, karena saya akan balas secara real time. Real time dong, siap. Nah, Galaxy Cemerlang, kalau nggak mau lecet di laminating bos, WK konten tolol ya kan ya. Bukan main ini kalau saya mau berkata kasar dan barbar ini bisa ya, tapi saya tidak ingin seperti itu. Saya ingin meluruskan gitu. Jadi ini orang baru komentar, kayaknya sih kalau saya lihat dia ini baru lihat konten saya sekali langsung komentar kayak gini ya kan ya, pertama. Terus di video itu saya ingat banget, saya berkata bahwa saya memiliki prinsip bahwa ketika saya memiliki motor tidak mau lecet, saya bakal nyimpennya di rumah ya kan. Berarti saya sudah menerima konsekuensi ketika saya menggunakan motor ini udah siap lecet ya kan. Kenapa saya bilang di video itu? Ya karena supaya kalian tahu nggak enaknya apa, seperti itu loh. Jadi tolonglah dicermati dulu ini si Galaxy Cemerlang ini. Ini saya juga balas ya, tapi dia nggak balas juga. Saya cuman balas emotian kayak gini gitu, karena kalau saya ladenin nanti jadinya emosi dan nggak bagus gitu. Kevin Fernandez, ini Mas Sultan namanya, udah bisa beli CB 250, nggak usah dijual, mending nambah koleksi lagi bos. Sekedar curhat, gua juga kebingungan habis upgrade motor gua dari Vario 125 ke CB 150R, ternyata ke warung susah bawa belanjaan. Ya itu bener ya, susah bawa belanjaan dan nggak usah dijual, mending nambah koleksi lagi aja bos. Ya itu bener, dan memang saya kepikiran buat beli motor yang harganya lebih murah-murah aja ya, mungkin ya harga-harga di bawah 10 jutaan untuk motor Matic nanti kalau misalkan daninya udah siap ya, seperti itu. Mufid Bakhtiar, lo suka motor apa kagak? Kalau suka motor nggak mikirin harga, salah kelas salah tempat, kontennya ngaco ya kan. Nah di sini dia, nah ini ada yang komentar kalem-kalem ya. Jadi dia ini kelihatan sekali kalau baru ngelihat saya konten saya ini satu kali langsung komentar kayak gini, lo suka motor apa kagak ya kan. Jadi video saya itu semuanya, hampir semuanya itu tentang motor bro. Jadi aduh tolong jangan ditanyain lah gitu. Terus kalau suka motor nggak mikirin harga ya kan. Ini di video itu saya cuman bicara nggak enaknya doang gitu loh. Jadi ini ngapain orang ngegas gitu. Terus ini saya balas juga nggak dibalas gitu. Saya balas oh gitu biar dia agak emosi gitu kan. Tapi nggak dibalas lagi gitu. Salah kelas salah tempat ya kan. Salah kelas salah tempat ya. Jadi kalau memang saya salah kelas dan salah tempat, kenapa harus saya beli motor ini tanpa pertimbangan terlebih dahulu? Itu nggak mungkin ya. Itu nggak mungkin. Kontennya ngaco. Ngaco gimana? Di situ kan udah jelas gitu. Penyesalan membeli CB 250R, dan di video itu saya jelasin kalau di situ. Oke, kita lanjutkan videonya. Dan di sini ada komentar dari Tiung Channel. Apaan? Semua juga udah pada tahu, belilah sesuai kebutuhan bro. Kalau cuma dibilang wah, tapi lo nya ngeluh anjir. Kesimpulannya janganlah mengeluh hanya akan merendahkan diri lo sendiri meski sekalipun lo orang kaya. Ya jadi siapa yang ngeluh ya bro? Siapa yang ngeluh? Gue tuh nggak ngeluh, gue tuh cuman sharing gitu. Dan di situ kan ada komentar yang saya pin ya. Di situ dibaca dulu gitu sebelum kalian komentar gitu. Ya terlalu gimana ya, komennya itu terlalu tanpa dipikir dulu, ngetik langsung kirim gitu. Dan di sini juga dia kayaknya baru ngeliat channel saya cuma satu video terus komen gitu. Jadinya kayak gini ya kan. Ya alhamdulillah ya, saya itu bersyukur. Saya itu cuman sharing ke kalian, ngomongin apa nggak enaknya supaya nggak dibilang bagus-bagusin motor sendiri terus ya. Itu tujuan saya bikin channel video itu tuh kayak gitu sebetulnya. Dan di sini komentarnya bakal saya open terus ya. Di sini saya scroll ke atas, mungkin cukup segitu aja baca komentarnya karena videonya durasinya udah panjang ya, sekitar udah kalau di GoPro saya sekarang udah sekitar 20 menit gitu. Jadi itu cukup panjang gitu ya. Karena saya terusin nanti emosi ya kan. Di sini komentarnya bakal saya open terus ya supaya ada yang komen dan tetap saya balas dengan baik ya. Ini komentarnya sudah sampai ke 1017 ya, itu cukup banyak untuk video saya. Komentarnya saya bakal balas gitu kan, apalagi sekarang kan lagi slow kan.
Jadi cukup sekian aja kawan tentang video saya kali ini, tentang baca komentar pedes dari netizen ya. Dan buat kalian semua yang punya ide konten ya, punya ide konten buat saya, silahkan berkomentar. Dan yang belum subscribe silahkan subscribe dulu ya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.